Salam jumpa bersama kami, adik-adik yang sedang duduk di kelas 12 saat ini. Sekitar beberapa bulan lagi itu akan menamatkan kelas 12 dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi itu ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi berhubung masih beberapa bulan, itu adik-adik bisa mengikuti channel kami ini untuk kita akan membahas jenis-jenis tes apa saja, jenis-jenis pembahasan soal-soal dan pembahasan. Karena di situ ada dua, yaitu tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik, ya. Itu akan kami bahas di channel ini secara berseri. Jadi bagi adik-adik kelas 12 itu dapat mengikuti channel kami ini untuk pembahasan agar pada saat melaksanakan seleksi bersama masuknya mengetahui jenis-jenis soal yang akan diikuti, akan dikerjakan, akan diselesaikan untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, kita ikuti pembahasan. Jadi 3 bulan nanti harus selesai semua yang ada di dalam buku ini. Oke. Materi kali ini adalah penalaran umum. Ini adalah soal cerita. Berapa konsumsi daging ayam per kapita masyarakat? Konsumsi daging ayam ras per kapita per tahun masyarakat Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,68 kg per kapita per tahun, meningkat 573 gram atau sebesar 11,2% dibanding konsumsi tahun sebelumnya. Sementara untuk konsumsi daging ayam kampung 782 gram per kapita per tahun, naik 156 gram atau 24,9% dari tahun sebelumnya. Makin menjamurnya kuliner yang berbahan dasar daging ayam dari warung pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan membuat konsumsi daging ayam mengalami tren kenaikan sepanjang 2013 sampai 2017 seperti terlihat pada grafik ini. Sebagai informasi, produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2017 mencapai 2,14 juta ton, meningkat 97.000 ton atau 4,75% dari tahun sebelumnya yang hanya 2,04 juta ton. Produksi daging ayam pedaging pada tahun 2013 hanya mencapai 1,54 juta ton dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2017. Ini ada grafiknya. Terus kita gunakan grafik ini untuk menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Soal yang pertama, berdasarkan diagram pada bacaan ini, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Konsumsi semua jenis daging ayam masyarakat Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. B. Konsumsi daging ayam ras masyarakat mengalami peningkatan paling kecil pada tahun 2014. C. Konsumsi daging ayam kampung mengalami peningkatan yang signifikan. D. Konsumsi daging ayam ras mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2015.
E. Konsumsi daging ayam kampung mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2014. Berikut ini nanti kita bahas jawabannya. Alternatif jawaban A. Konsumsi semua jenis daging ayam masyarakat Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Coba kita lihat di grafiknya. Konsumsi ayam ras tahun 2013 sampai 2017 memang mengalami kenaikan dari 3,65 kg di tahun 2013 naik menjadi 5,68 kg di tahun 2017. Jadi memang tren kenaikan ayam ras terus mengalami kenaikan. Namun kita lihat ayam kampung 2013 0,47 betul mengalami kenaikan sampai 2015 0,63, tetapi di tahun 2016 ayam kampung tetap pada posisi 0,63. Artinya tidak semua jenis ayam itu mengalami kenaikan. Berarti jawaban A adalah jawaban yang salah. Sekarang kita lihat option B. Konsumsi daging ayam ras masyarakat mengalami peningkatan paling kecil pada tahun 2014. Kita lihat di grafik. Ayam ras 2014 3,96 dibandingkan 2013, berarti ada kenaikan 0,31 kg. Berarti 2014 itu ada peningkatan 0,31. Bisa kita lihat di tahun berikutnya, misalnya tahun 2016 itu 5,11. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 4,8, berarti kenaikannya adalah 0,31 kg juga. Artinya peningkatan terkecil bukan hanya di 2014, tapi 2014 itu sama dengan tahun 2016, yaitu 0,31. Sehingga jawaban B adalah jawaban yang salah. Yang berikut adalah option C. Konsumsi daging ayam kampung mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, konsep signifikannya kita lihat. Jadi 2014 itu konsumsi ayam kampung naik sebesar 0,05 kg. Tidak sampai 1, 0,05 kg. Kalau 2015 itu kenaikannya 0,11 kg. 2016 itu tidak mengalami kenaikan, 0. Terus 2017 itu mengalami kenaikan 0,15. Secara keseluruhan dari 2013 sampai 2017 itu mengalami kenaikan 0,31 kg. Apakah ini signifikan atau tidak? Memang mengalami kenaikan, tapi kita tunggu, kita akan lihat opsi jawaban yang lain. Karena menurut saya 0,31 rata-rata kenaikan itu tidak signifikan. Sehingga menurut saya opsi C adalah opsi yang salah. Sekarang opsi huruf D. Konsumsi daging ayam ras mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2015. Bisa kita lihat di grafik. Peningkatan pada tahun 2014 itu sebesar 0,31 kg dibandingkan tahun 2013. Terus 2015 itu kenaikan dari 2014 itu 0,84 kg. 2016 naiknya 0,31 kg. 2017 0,57 kg. Berarti peningkatan terbesar itu terjadi di tahun 2015 adalah 0,84 kg. Berarti opsi D ini adalah opsi yang benar. Tidak ada salahnya kita lihat opsi E. Konsumsi daging ayam kampung mengalami peningkatan terbesar tahun 2014. Kita lihat 2014 itu konsumsi ayam kampung 0,52, sedangkan 2013 itu adalah 0,47. Jadi kenaikannya adalah 0,05 kg. Kita langsung saja kita lihat di 2017 0,78. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 0,63, berarti kenaikannya sebesar 0,15 kg. Artinya
peningkatan terbesar ayam kampung itu terjadi bukan di tahun 2014, tetapi di tahun 2017. Jadi option E ini salah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Pada tahun 2019, bisnis kuliner menjadi bisnis yang terus tumbuh dan berkembang, baik yang berada di pinggir jalan maupun yang berada di rumah makan atau pusat perbelanjaan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Kita tahu bahwa bisnis kuliner ayam itu ada dua, yaitu ayam ras dan ayam kampung. Dua-duanya meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan grafik yang tadi. Kita baca option A. Konsumsi daging ayam mungkin akan meningkat. Ini dia masih menggunakan kata mungkin, padahal sudah pasti bahwa kalau bisnis kuliner itu naik terus tumbuh, berarti otomatis konsumsi daging ayam juga akan meningkat. Berarti option A ini adalah option yang salah. B. Konsumsi daging ayam paling tidak sebanyak tahun sebelumnya, artinya tidak mengalami kenaikan. Berarti option B adalah option yang salah. Option C. Konsumsi daging ayam akan meningkat. Ya, menurut saya option C adalah option yang benar. D. Konsumsi daging ayam yang akan meningkat hanya pada ayam ras saja. Berdasarkan grafik tadi dan cerita ini berarti menunjukkan kedua-duanya harus naik. Berarti option D adalah option yang salah. Option E. Konsumsi daging ayam kampung juga akan meningkat. Dia hanya bicara soal ayam kampung. Jadi pilihan jawaban yang paling mungkin benar adalah jawaban C. Sekarang pertanyaan ketiga. Berdasarkan diagram dalam teks grafik yang tadi ya, berapa banyak konsumsi daging ayam ras per kapita masyarakat pada tahun 2019 jika bisnis kuliner terus menjamur dan meningkat dibandingkan tahun 2017? Ya. Ini jawaban A, lebih besar dari 6,5 kg per tahun. 6,5. Artinya dia sudah mengatakan bahwa dibandingkan kalau 6,5 sudah berarti dia sudah pastikan bahwa akan mengalami kenaikan yang tajam dari tahun 2017 5,68. Ini hanya bicara soal ayam ras, padahal belum tentu kenaikan sebesar itu. Ya. Jadi artinya jawaban A ini meragukan dan dia menjurus ke salah gitu. Jawaban B, kurang dari 5,68 kg. 5,68 kg adalah itu angka konsumsi ayam ras pada tahun 2017. Artinya berarti dia menurun. Kalau dia kurang berarti dia menurun, padahal dia sudah mengatakan bahwa ini naik gitu. Jadi kalau kurang dari 5,68 berarti salah. Jawaban B adalah jawaban yang salah. C, paling sedikit 5,68 kg per kapita per tahun. Berarti ini angkanya sama seperti tahun 2017, yaitu 5,68 kg per kapita per tahun. Jadi bisnis kuliner itu naik, namun apabila dia cuma mengkonsumsi ayam kampung saja, berarti ayam ras tidak mengalami kenaikan misalnya, berarti dia minimal tahun 2019 itu sama dengan tahun 2017. Sehingga jawaban C ini jawaban yang logis. Kita lanjut ke D. Kurang dari 7 kg per kapita per tahun. Artinya ada kenaikan dari tahun 2017 yang 5,68. Jadi dia sudah pastikan bahwa harus pasti naik gitu. Dan ini jawaban ini memang belum tentu pasti naik. Menurut saya D adalah jawaban yang salah. E, paling banyak 8 kg per kapita per tahun. Dia sudah pastikan naik gitu.
Jadi menurut saya jawaban yang mungkin adalah jawaban C. Artinya paling sedikit memang dia konsumsi ayam ras itu akan sama dengan tahun 2017. Walaupun bisnis kuliner itu mengalami kenaikan, tapi bisa saja yang meningkat adalah ayam kampung. Itu bisa. Jadi dari option A sampai option E, itu yang paling mungkin mendekati kebenaran adalah option C. Sekian.